Halo, balik lagi di Rick Aquatic. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cana lokal kita, yaitu limbata. Nah, di limbata ini ada dibagi menjadi dua, yaitu limbata WC dan CB. Apa itu WC dan apa itu CB? Kita akan jelaskan di sini. Yang pertama, limbata WC. Limbata WC ini singkatan dari wild caught atau tangkapan alam. Jadi dari hasil mungkin nyerok, menjaring itu, atau ada yang memancing, ada yang langsung ambil tangkapan dengan tangan juga bisa. Jadi intinya WC itu adalah ikan tangkapan alam. Dalam hal ini, dalam pembahasan kali ini, limbata WC berarti limbata tangkapan alam. Bisa dari sungai, dari sawah, atau tempat-tempat lain, mungkin rawa-rawa juga bisa. Yang kedua yaitu limbata CB. CB ini kepanjangan dari captive breed atau ternakan. Jadi CB ini awalnya juga limbata WC atau tangkapan alam. Kemudian oleh hobis atau peternak ikan, dia akan memasangkannya sepasang, lalu berhasil untuk keluar anaknya, beranak, dan anaknya itu yang disebut limbata CB atau captive breed atau limbata ternakan. Biasanya hasil ternakan sendiri atau hasil kebun sendiri. Nah, itu berarti limbata CB. Nah, bedanya apa sih limbata WC sama CB? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau WC biasanya kita harus adaptasi air dulu, karena WC itu kan dia airnya dari alam ya. Jadi di alam itu baik suhunya, temperaturnya, pH-nya itu kan berbeda dengan air yang kita miliki. Misalnya kita pakai air sumur atau air dari PDAM, itu pasti berbeda. Nah, yang bagus airnya seperti apa sih untuk limbata WC ini? Air yang bagus itu minimal kalau menggunakan PDAM itu bisa diendapkan dulu 1 malam lah, 24 jam itu minimal. Tapi kalau lebih lama dari itu lebih bagus. Jadi istilahnya air sudah tua atau airnya sudah matang dulu. Kemudian kalau menggunakan air sumur itu biasanya sudah bagus, karena dia kan langsung dari resapan ya, dari tanah langsung, air tanah, air sumur itu sama. Biasanya bisa langsung, tapi kalau mau amannya tetap diendapkan dulu. Kalau misalnya teman-teman habis menangkap limbata, biasanya kan kita kalau nangkap ambil air di situ juga, misalnya di sawah atau di sungai. Nah, airnya itu kalian kalau mau memasukkan ke tank baru, tetap campurkan air yang lama itu. Tapi airnya kalau bisa ya waktu di awal sana di sungainya ambil yang bersih, yang jernih. Atau kalau sudah habis ngambil, habis nyerok-nyerok mungkin keruh, diganti dengan air yang bersih tapi tetap dari sungai itu atau sawah itu. Kenapa gitu? Itu untuk menghindari dari limbatanya lepas lendir atau warna putih-putih di sisiknya itu. Itu sering terjadi kalau teman-teman sering terjadi kalau teman-teman langsung memasukkan ke air baru. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau teman-teman langsung memasukkan ke air yang baru, dia pasti selang beberapa waktu akan keluar warna putih-putih gitu di badannya. Nah, itu agak lama juga sih untuk pengobatannya, kadang ya juga ada yang cepat. Nah, air yang lama itu, air yang dari sawah atau sungai tempat mengambil limbatanya itu bisa mempercepat proses adaptasi juga. Jadi ikannya magernya itu jadi lebih singkat. Kadang kan kalau kita beli limbata WC atau kita nangkap sendiri biasanya mager, atau dia diem aja di pojokan gitu, warnanya nggak keluar, nggak aktif, paling cuma gerak waktu makan saja. Nah, itu bisa dikurangi, bisa dipercepat supaya aktif lagi itu dengan membawa air
yang dari alamnya tadi. Kemudian untuk limbata CB ini biasanya dia adaptasinya lebih cepat karena dia lahir dan dibesarkan sudah di air kita ya, maksudnya bisa air PDAM, air sumur atau air akuarium kita sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman beli limbata CB itu biasanya adaptasinya lebih cepat. Dan kalau limbata CB itu biasanya rimnya tebal-tebal yang dijual. Tapi tetap ini kembali ke indukannya karena memang genetik itu mempengaruhi sekali ya, untuk misalnya rimnya tebal, orennya bisa pekat gitu. Itu dari genetiknya, dari indukannya. Dan kalau di limbata WC itu sebenarnya juga ada yang tebal-tebal. Biasanya kan kalau limbata CB rimnya tebal, indukannya berarti tebal, otomatis berarti dapat dari alam yang tebal juga. Misalnya indukan dari WC ya, limbata WC itu tebal-tebal, maka anak-anaknya kemungkinan besar atau sebagian besar itu tebal-tebal. Kemarin pengalaman sendiri breeding limbata juga, itu WC tebal-tebal, rimnya hasilnya juga bagus, tebal-tebal juga. Nanti saya kasih videonya. Kemudian untuk pakannya, nah untuk pakannya kalau saya secara pribadi, misalnya teman-teman breeding atau dapat yang kecil atau yang ukuran besar itu berbeda-beda. Kalau di saya, kalau kecil biasanya kita pakai casut, cacing sutra itu yang biasa di pasar banyak yang jual. Itu untuk mengejar size dulu, untuk ukurannya supaya cepat besar. Jadi biasanya di ukuran 34 itu sudah mulai menggunakan pelet maxi. Nah, pelet maxi itu bisa kena di semua warna. Jadi di hitamnya bisa dapat, hitam pekatnya dapat, kemudian warna biru di siripnya dapat juga di rimnya itu bisa orange sekali. Dan itu lumayan cepat sih kalau menurut pengalaman digunakan di limbata baik CB maupun WC, itu hasilnya cepat kelihatannya. Limbata ini sudah masuk dalam kontes Cana ya. Jadi di kontes-kontes biasanya sudah banyak memasukkan kategori limbata. Dan pesertanya pun banyak juga, animonya tinggi. Jadi teman-teman kalau punya limbata yang kira-kira bagus, nah itu ikutkan saja di kontes. Kontes yang dekat-dekat dengan kota teman-teman saja, atau di kota teman-teman waktu ada kontesnya biasanya sih ada limbatanya. Tapi ya beda-beda ya di masing-masing kota, ataukah itu kontes secara full varian atau mini kontes atau latihan bersama. Biasanya terbatas kalau mini kontes dan latihan bersama. Oke, mungkin itu dulu untuk limbata. Jadi limbata ini dulunya kita biasa mancing atau jaring tetapi tidak dipelihara dengan baik. Sekarang terangkat dan harganya juga kalau sudah jadi, wah lumayan juga tuh. Oke, gitu saja untuk video kali ini, pembahasan mengenai limbata CB dan limbata WC. Sekian dulu teman-teman, bye-bye.